Halo semuanya, di sini saya Atoela akan menjelaskan materi mengenai static routing. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu router. Di mana di dalam routing ini kita butuh namanya router. Router merupakan salah satu perangkat keras yang ada pada jaringan di mana berfungsi untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket hingga ke alamat tujuan. Maksudnya, routing ini sebagai menjembatani dari paket atau data yang dikirim oleh sebuah application berupa komputer ke komputer lainnya dengan alamat yang dituju, di mana router ini memiliki tabel routing. Nah, tabel routing ini berisi informasi alamat-alamat yang pada jaringan yang terhubung pada router tersebut. Nah, komponen router ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama itu ada CPU, di mana berfungsi untuk mengeksekusi instruksi. Yang selanjutnya ada bagian RAM, di mana RAM ini menyimpan instruksi dan data yang dibutuhkan saat dieksekusi oleh CPU. Kemudian RAM ini pun menyimpan sistem operasi berupa konfigurasi file, routing table, IRP sense, dan package buffer. Nah, komponen selanjutnya ada ROM, di mana ROM ini menyimpan instruksi-instruksi berupa bootstrap. Nah, selanjutnya ada flash memory, sebuah memori yang bersifat non-volatile yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi. Nah, selanjutnya ada NVRAM, yaitu menyimpan startup configuration file, dan komponen terakhir terdiri dari sistem operasi atau iOS tersendiri dari Internet Work Operation System, di mana sistem operasi dari routing itu memiliki sistem operasi sendiri yang dinamakan dengan iOS. Betul. Routing merupakan salah satu proses pemilihan jalur yang dilakukan agar data yang dikirimkan dari pengirim atau sender dapat sampai ke penerima atau receiver melalui jalur-jalur yang dipilih tadi. Nah, routing ini merupakan memiliki router table, di mana router table sendiri ini berisi informasi alamat dari IP address atau alamat komputer yang ingin dituju, atau informasi tersebut akan dituju kepada alamat dari pengirim. Nah, routing ini sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ini ada static routing, yang selanjutnya ada dynamic routing. Untuk pembahasan kali ini, kita mengenang kembali overview apa itu routing. Jadi, routing ini merupakan alur atau jalur yang akan dilalui sebuah paket yang dikirim oleh sender akan dituju kepada receiver atau diterima oleh receiver. Nah, di dalam konsepnya ini terdapat analogi berupa sebuah jaringan terdiri dari 5 jaringan, di mana jaringan satu terdiri dari PC 1, kemudian ada 2 PC, kemudian ada 4 router. Di dalam konsep routing ini merupakan alur dari RPLA dengan router A, kemudian ketika ingin mengirim sebuah paket data, maka dibutuhkan sebuah alamat atau IP, sehingga routing ini akan menyimpan sebuah alamat atau IP address ini. IP ini setiap komponen atau perangkat keras yang ada pada value ini atau gambar ini memiliki IP, di mana IP ini, kumpulan IP atau alamat ini disebut dengan router. Berarti ini ada router 1, routing 2, routing 3, dan seterusnya, ada total routing 5. Nah, selanjutnya mengenai static routing, di mana static routing ini merupakan proses pemilihan jalur yang dilakukan secara manual. Biasanya digunakan oleh administrator jaringan, di mana static ini secara manual dalam pemilihan proses jalurnya, kemudian dalam mengeset alur-alurnya pun secara manual yang dilakukan oleh bantuan manusia. Selanjutnya dipilih jika dalam jaringan tersebut terdapat satu atau lebih gateway yang terhubung pada jaringan tersebut. Nah, untuk static routing ini sangat cocok digunakan pada jenis jaringan yang bersifat sedikit bandwidth-nya atau tidak terlalu banyak komponen-komponen atau jaringannya, sehingga
static routing ini sangat cocok digunakan. Selanjutnya, static routing ini tidak akan merubah informasi pada tabel routing, karena di input atau di setup dengan secara manual, sehingga untuk merubahnya pun harus secara manual dan tidak secara otomatis. Seperti itu keunggulannya. Dan selanjutnya, untuk mengkonfigurasikan static routing ini bisa melalui dua jenis. Yang pertama, graphic user interface, yang kedua yaitu CLI. Nah, untuk yang pertama, untuk setup static routing ini, pertama melalui konfigurasi graphic user interface, mana di dalam graphic user interface ini bisa dibuka pada bagian paket tracer, kemudian dipilih pada komponennya, selanjutnya dipilih settingannya, selanjutnya ada interface-nya, di mana interface ini kabel yang terhubung antara komponen keras itu maupun routing dengan routing, komputer dengan routing, gitu. Kemudian dimasukkan secara IP-nya untuk router, seperti itu. Dimana IP-nya ini harus mengandung subnet mask-nya juga. Subnet mask ini tergantung kelas full atau CIDR yang diinputkan, seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu secara konfigurasi interface CLI, dimana konfigurasi CLI ini harus mengakses atau secara command-nya, dimana kita harus mendeklarasikan enak, terus config selanjutnya ada int SE20. Maksudnya SE20 ini merupakan kabel yang terhubung oleh perangkat yang akan tersambung gitu. Sehingga di sini SE2, maka ditulis SE2. Semisal FA00 berarti ditulis FA00, seperti itu. Nah, selanjutnya kita menambahkan IP address-nya dan subnetting mask-nya. Dimana IP address-nya itu ini dan subnet mask-nya itu ini. Karena kelas full-nya /24, maka subnet mask-nya itu secara default 255.255.255.0. Itu. Pun selanjutnya untuk penambahannya itu sama yang seperti tadi, semisal ada interface-nya. Interface ini bisa disingkat juga dengan int ya, teman-teman. Jadi bisa disingkat, bisa tidak. Gitu. Nah, untuk penyingkatan pada CLI tadi sudah dijelasin ya, sudah disinggung bahwa beberapa konfigurasi bisa disingkat seperti int. Int ini dari interface atau penghubung antar mukanya itu siapa. Jadi ketika ada komputer dengan komputer 2, jadi ada komputer 1 dan komputer 2 terhubung oleh kabel UTP, di mana kabel ini memiliki interface yaitu FA00 dan FA10. Nah, di mana kita ingin mengkonfigurasikan IP address dari komputer 1, dibutuhkan sebuah konfigurasi interface-nya yaitu FA00, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah membuat static routing. Karena static routing ini dibuat oleh seorang administrator jaringan, maka kita harus men-setupnya secara manual. Dimana untuk langkah yang pertama ini kita harus membuat tabel routingnya terlebih dahulu. Dimana terdapat sebuah jaringan yang terdiri dari beberapa komponen, dari satu PC, ada 2 PC, dan 4 router. Dimana di dalam router ini terdapat IP address-nya masing-masing komponen atau perangkat keras dari PC dan routing. Nah, kita catat dulu di mana kita membuat tabel routingnya, di mana tabel routing ini berisi informasi alamat-alamat dari router maupun dari PC-nya, seperti itu. Nah, untuk tabel routingnya sendiri, karena kita agar fungsinya itu mempermudah juga kita dalam setup sebuah static routingnya, sehingga diperlukan tabel routing untuk memudahkan kita men-setup static routing. Nah, untuk yang pertama di dalam router A terdapat 2 IP address, yaitu
IP address yang terhubung dengan PVC RPLA atau dengan IP address 192.168.2.1. Kemudian yang kedua itu dengan router B 192.168.1.1.2/24. Semuanya ini kita pakai /24. Dimana /24 ini yang kita tahu subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Nah, di dalam interface atau menghubungkan kedua atau ingin berkomunikasi dengan jaringan yang terhubung dengan kabel, ini tidak perlu lagi digunakan VIA-nya atau alamat pengantarnya gitu. Sehingga ketika ingin melakukan komunikasi ini langsung saja melalui SE2 interface-nya, kemudian untuk yang dengan PC RPLA menggunakan interface FA02. Maka kita tulis di sini FA00 di mana alamat IP network tujuannya yaitu dari 192.168.2.0, di mana 2.0 ini merupakan network address-nya atau network tujuannya gitu. Network address-nya. Ketika kita ingin berkomunikasi langsung saja via direct interface dari FA00. Kemudian untuk yang network tujuannya yaitu 192.168.0 atau di bagian ini sama, ini direct interface-nya langsung saja digunakan via SE20. Nah, untuk berkomunikasi dengan perangkat router yang lainnya, semisal dengan router C, router D, dan RPLB, maka dibutuhkan jalur penengah atau yang menjembatani kedua dari interface ini agar dapat berkomunikasi antara router A dan router B. Maka dibutuhkan sebuah interface atau alamat IP sebagai penjembatani gitu. Untuk yang router C maka dibutuhkan network tujuannya yaitu ini, di mana untuk network tujuannya itu 172.168.2.0. Nah, untuk VIA-nya ini kita melalui VIA 192.168.1.2 di mana dapat dari sini. Jadi jalur yang terdekatnya atau yang berhubungan langsung dengan direct interface dari router A, itu router B, alamat IP-nya. Seperti itu. Pun kemudian ketika ingin ke D sama dengan network address tujuannya yaitu 110.10.0/24 di mana VIA-nya ini pun sama melalui router B, di mana router B ini memiliki address yang terhubung dengan router A yaitu 192.168.1.2 seperti itu. Dan selanjutnya untuk ke RPLB maka network tujuannya itu dari 192.172.172.16.0/24 di mana ini network tujuan dari jaringan ini, maka dibutuhkan VIA dari router B. Pun sebaliknya, di router B ketika ingin berkomunikasi dengan RPLA, RPLB, RPLC, dan RPLD, maka dibutuhkan beberapa penengah atau jalur yang menghubungkannya gitu. Nah, untuk yang RPLA karena IP address atau network IP-nya itu 192.168.2.0 di mana router B terhubung langsung dengan IP address dari router A yaitu 192.168.1.1 sehingga untuk berkomunikasi dengan RPLB maka kita harus mengkonfigurasikan via router A yaitu dengan IP address 192.168.1.1. Nah, ini ketika ingin kita network address tujuannya ini. Nah, selanjutnya untuk yang ke router D sama kita melalui dengan router C di mana router B dan router C terhubung dengan satu network IP yaitu 172.168.2.2 di router C-nya. Sehingga untuk menghubungkan dengan network yang ada di D dengan network address yaitu 10.10.10.0 maka dibutuhkan VIA dari
168.2.2. Ini 10, 10, 10. Nah, untuk kalau secara langsung kita tidak perlu melalui VIA lagi karena sudah terhubung kabelnya gitu. Sehingga tidak diperlukan IP VIA-nya gitu. VIA IP mana gitu. Hanya interface yang terhubungnya. Semisal dengan router C ini, interface B ini terhubung dengan interface SE30 gitu. Kemudian untuk yang router A, SE20 seperti itu. Nah, pun sebaliknya dengan yang router C sama pengertiannya seperti tadi, bahwa ketika kita ingin berinteraksi router C dengan RPLA, maka network tujuannya yaitu 192.168.2.0, di mana via yang dilalui router C untuk bisa mengirim paket atau sebuah paket ke RPLA yaitu melalui router B, di mana router B ini memiliki IP address yaitu 192.168.2.1/24 seperti itu. Pun ketika kita di router D ingin mengirimkan paket pada router B, maka kita harus melalui dengan router C, di mana router C ini yang terhubung dengan langsung dengan router D, memiliki IP 110.10.10.1/24. Maka via IP ini D akan mengirim paket melalui via router C, di mana memiliki IP address 10.10.10.1, dan nantinya paket akan diterima oleh router B melalui via IP address 10.10.1. Seperti itu. Nah, untuk penambahan atau setup manual static routing ini, kita bisa menuliskan dengan IP routernya, terus network ID tujuannya, net mask tujuannya, ini kelasnya berapa, misal 124 berarti kan 255 255 255 0 55. Nah, IP via-nya IP mana gitu. Semisal secara interface udah terhubung secara langsung, berarti tinggal interface mana yang terhubung langsung dengan IP tersebut, misal SE2. Nah, kalau semisal tidak terhubung, maka interface mana yang terdekat dan akan menjadikan via dari pengiriman data IP network tujuannya, seperti itu. Nah, pastikan berada pada terminal konfigurasi dalam men-setup bagian static routing ini di dalam CLI. Maka untuk konfigurasi routing table pada paket filtrasinya menggunakan routing statis, ketika di router A-nya maka kita masukin IP router, terus network address-nya, net mask-nya, terus via-nya mana. Nah, di sini 9172.168.2.0 network tujuannya, terus via-nya 192. Pun sampai seterusnya kita masukin semua yang melalui via. Namun ketika sudah terhubung langsung, tidak langsung dimasukkan lagi. Nah, konfigurasi ini dilakukan melalui CLI, jadi secara langsung, secara kita manual gitu. Nah, untuk yang router B pun sama seperti itu. Selanjutnya untuk router C pun sama, kita masukin di CLI-nya sesuai IP network tujuannya, terus net mask-nya dan juga via-nya. Nah, untuk routernya pastikan ini config. Jikalau tidak, kita klik enak dulu, kemudian config biar masuk ke config. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.